Hai, kita akan kembali membahas sinopsis Tale of the Nightingale, drama baru yang pertama kali tayang. Di awal episode, ada seorang anak perempuan yang diberi kado saat mengendarai mobil. Tiba-tiba kejadian aneh dan mobilnya terhempas dan hanya anak itu yang selamat. Dia berteriak dan terbangun dari tidurnya. Nyata-nyatanya dia itu mimpi. Jia merasa ada yang aneh karena di bajunya ada tetesan darah dan mainannya itu rusak. Jia merasa kalau orang tuanya itu bukan yang asli. Dia mencoba meminta kue kenari untuk memancingnya. Ibunya bergegas mencarinya. Jia berkata kalau dia itu alergi kacang. Kemudian dia mulai curiga dan mengambil gunting dan menusuk ibunya. Jia berlari dan bersembunyi di kamarnya. Tiba-tiba sosok Leong muncul dan menanyakan apakah dia Ainom. Dia mendekatkan wajahnya ke anak itu dan berkata, "Lupakan apa yang kau lihat hari ini." Anak itu tiba-tiba berada kembali ke tempat kecelakaan tersebut. 21 tahun kemudian, di sini nih ada penyejuk mata untuk kalian nih. Leong menghadiri pesta pernikahan temannya yang merupakan manusia rubah. Leong datang untuk membunuhnya karena dia rubah yang jahat. Jia tumbuh menjadi wanita yang bekerja di stasiun televisi supranatural dan menghadiri pesta pernikahan temannya. Leong datang membunuh temannya itu dan dia merusak kamera CCTV. Mereka berkelahi dan berhasil membunuhnya. Wanita itu berkata, "Tolong hapus ingatan calon suamiku." Semua orang terkejut karena hilangnya pengantin wanita. Jia melihat Leong dan merasa pernah melihatnya sebelumnya. Jia datang menyelidiki tempat itu. Dia merasa ada yang aneh karena saksi dan bukti mengatakan hal yang berbeda. Dia menemukan bulu di gaun tersebut. Jia membawa bulu itu ke dokter hewan, ternyata itu adalah bulu rubah. Dia penasaran di mana asal bulu rubah itu di era yang modern ini. Leong ternyata berteman dengan dokter yang ditemui Jia, berarti dokter itu juga seekor rubah. Nah, ini nih yang kalian tunggu-tunggu. Leong kemudian menemui Jia dan bersaksi mengetahui seseorang yang berpayung merah itu. Lira mengatakan kalau dia itu monster. Ternyata dia juga seekor rubah yang bersifat jahat. Lirang ternyata bersaudara dengan Lidong, namun mereka hanya saudara tiri dan memiliki sifat yang bertolak belakang. Di malam hari, Jia berada di halte. Dia bersama satu wanita dan satu laki-laki. Saat ia ingin naik ke bus, pria itu menahannya. Di situ dia melihat Lidong dalam bus. Dia ingin naik namun dia ditahan oleh pria itu. Jia menggendong pria yang menahannya naik ke bus dan berkata dia tidak akan berterima kasih karena perbuatannya telah imbas. Ternyata laki-laki itu adalah sosok hantu atau siluman atau apakah. Dia tiba-tiba menghilang saja. Ternyata bus yang hampir dia naiki itu mengalami kecelakaan. Jia memanggil taksi dan mencari bus yang hampir dia naiki tadi. Saat evaluasi korban, Jia mengatakan ada 7 orang dalam bus dan ada 1 yang hilang. Di rumah sakit, Jia menemui Soyoung. Dia datang mewawancarinya apakah dia melihat seseorang sambil memperlihatkan fotonya. Soyoung mengatakan dia akan datang untuk membunuhnya. Saat keluar, Jia melihat Lidong dan melaporkannya. Kemudian mereka berdua saling berbicara. Jia berkata, apakah dia telah membunuh? Lidong berkata, ada seseorang yang ingin kubunuh sekarang. Kemudian Jia melempar tasnya ke Lidong agar sidik jarinya dapat diperiksa. Di rumah sakit, Soyoung mendengarkan langkah kaki yang membuatnya takut. Kemudian Jia datang dan membawanya pulang ke rumah Jia. Nampaknya Soyoung ini jahat.
dari belagaknya. Lidong datang untuk menemuinya di rumah sakit, tapi dia telah pulang. Jia menitipkan surat ke perawat untuk diberikan kepada siapa saja yang datang. Sio ternyata seekor rubah yang jahat. Dia memutarbalikkan fakta. Jia ternyata mengetahui gelagak Soyun ini. Tiba-tiba dia berubah menjadi lirang. Mungkinkah dia hanya menggunakan tubuh Soyun ini? Lidong datang sambil memperlihatkan surat itu. Lirong menyerang Lidong. Jia yang menyaksikan hanya diam dan memandangi sebuah CCTV. Mereka berdua keluar dan Lirang berkata jika Lidong tidak menemukannya akhir bulan, wanitamu akan mati dan pergi. Jia menanyakan ke Lidong dia itu apa. Kemudian Lidong menghapus ingatannya lagi. Di rumah Lidong, Jia memutar rekaman yang ada di rumahnya. Dia telah mengetahui Lidong menggunakan data palsu. Dia menunjukkan flash disk yang berisi data-data tersebut. Jia menguji Lidong dengan menjatuhkan dirinya. Di akhir episode, Jia kemudian menyuntikkan sesuatu ke leher Lidong. Kemungkinan suntikan itu adalah suntikan bius. Sekian video sinopsis kali ini. Kita lanjut ke episode kedua. See you next video.